Ini membuatnya berpikir tentang penatua pertama. Jika dia memiliki bahan, Zhao Feng dapat membuat model yang disederhanakan dari roda cahaya dan kegelapan, tetapi ini sulit baginya saat ini karena dia belum berada di alam roh sejati. Zhao Feng, kamu banyak membantu kali ini. Apa yang kamu butuhkan? Jika Anda ingin memasuki agama darah besi, saya bahkan dapat memberi Anda posisi kepala. Petik 2. Pria berwarna rambut darah tersenyum dan berkata. Mendengar ekspresi Tiegan Master berubah sedikit. Pangkat kepala agama darah besi memiliki status yang sama dengan keluarga tingkat menengah di negara hebat. Tentu saja, pria berwarna rambut darah mungkin bertingkah gegabah sekarang, tapi dia masih berterima kasih kepada Zhao Feng. Tuan Tiemo, junior ini berasal dari pedesaan dan datang ke sini ke Canopy Great Country untuk mencari seseorang. Saya tidak memiliki pikiran untuk memasuki faksi sekarang. Petik 2. Zhao Feng menolak dengan hormat. Meskipun agama darah besi sangat kuat, Zhao Feng tidak tahu apa-apa tentang itu dan tidak ingin memasuki perang di dalam negeri Kanopi besar. Di sisi lain, Zhao Feng lebih suka Tiemo berhutang padanya dan bertanya kapan dia membutuhkan bantuan. Tidak peduli apa yang kau banyak membantuku kali ini. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat meminta bantuan agama darah besi. Petik 2. Pria berwarna rambut darah mengeluarkan token berwarna darah yang aneh dan memberikannya kepada Zhao Feng. Ini adalah Ordo Darah Besi Emas. Dengan token ini kamu bisa melewati wilayah agama darah besi dengan mudah dan meminta sesuatu dariku. Petik 2. Pria berwarna rambut darah menjelaskan. Zhao Feng berterima kasih padanya dan menyingkirkan Ordo Darah Besi Emas. Pria itu tidak segera pergi ketika senjatanya dibuat dan Tiegan Master menyarankan, meskipun roda cahaya dan kegelapan sudah lengkap, kita harus membiarkan Zhao Feng memeriksanya untuk keamanan. Lagi pula, senjata ini terlalu detail dan gambarnya berasal dari warisan-warisan surga yang paling misterius dan kuno. Kamu sebenarnya tidak perlu memeriksanya karena senjata ini terdiri dari beberapa bagian dan setiap bagian terhubung ke bagian berikutnya, seperti tulang manusia. Memindahkan satu akan memindahkan yang lainnya. Petik 2. Zhao Feng tersenyum tipis tetapi tidak menolak tawaran itu dan mengambil alih roda cahaya dan kegelapan sebelum membuka mata spiritual Tuhan dan memeriksanya. Melalui mata spiritual Tuhan, dia bisa menyalin struktur roda cahaya dan kegelapan sehingga dia bisa membuatnya nanti. Roda cahaya dan kegelapan sangat berat dan mencapai beberapa ratus kilogram, tapi ini tidak banyak untuk seseorang setingkat pria dengan warna rambut darah. Tidak apa-apa, tapi untuk keamanan biarkan dingin selama beberapa hari, jangan terlalu lama. Hanya saja, jangan gunakan kekuatan penuhnya selama setengah bulan. Petik 2. Setelah memeriksa senjatanya, Zhao Feng mengembalikannya ke pria berwarna rambut darah. Mendengar saran Zhao Feng, Tiegan Master dan pria itu bertukar pandang dengan ekspresi terkejut karena yang dikatakan Zhao Feng sama dengan gambarnya. Zhao Feng belum melihat gambar-gambar itu tapi bisa memahaminya. Pria berwarna rambut darah memandang ke arah Zhao Feng, garis keturunan matamu sangat unik. Jika Anda mau, pintu agama darah besi akan selalu terbuka untuk Anda. Saya dengan rendah hati memberikan undangan saya. Petik 2. Zhao Feng bisa merasakan ketulusan Tiemo sehingga dia tidak menolak tawarannya dan memutuskan untuk mengambil keputusan setelah mengirimkan surat tuannya. Bagaimanapun, tetua pertama juga memiliki beberapa pengaturan untuk Zhao Feng. Zhao Feng, apa kau tidak menemukan seseorang? Mengapa tidak meminta Lord Tiemo untuk membantu Anda? Petik 2. Tiegan Master tersenyum. Dia bisa melihat bahwa Tiemo sangat mementingkan Zhao Feng dan sangat jujur. Mata Zhao Feng berbinar saat dia dengan cepat mengeluarkan setengah sikat rambut giok dan menyerahkannya kepada Tiemo. Tiemo mengambil alih sikat rambut giok dan dengan lembut menyentuhnya saat sebuah cahaya melintas di matanya. Apakah kamu yakin orang yang kamu temukan bernama Liu Qinxin? Itu benar, tapi aku tidak tahu Liu Qinxin yang mana. Zhao Feng sangat gugup. Tiemo harus berada di eselon yang lebih tinggi dari agama darah besi dan sangat berpengetahuan. Suara Tiemo dalam dan alisnya sedikit berkerut saat matanya bergerak. Zhao Feng merasa bahwa Tiemo mungkin mengarahkan orang tersebut atau bahkan memiliki target. Tetapi dia tidak bertanya karena jika Tiemo ingin mengatakan siapa itu, dia akan melakukannya. Beberapa saat kemudian,
Tiemo mengembalikan sikat rambut giok ke Zhao Feng dan berkata dengan acuh tak acuh, orang yang Anda cari seharusnya adalah Permaisuri Qin. Hati Zhao Feng sedikit bergetar. Dia tidak mengira penerima surat itu akan memiliki identitas khusus seperti itu. Dari semua orang yang bernama Liu Qinxin, Permaisuri Qin memiliki latar belakang yang paling terkenal. Tiegan Master menarik napas dingin dan berkata, status dan kekuasaan Permaisuri Qin dalam keluarga kekaisaran bisa menduduki peringkat 3 besar. Rupanya, bahkan kaisar dipermainkan olehnya. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang dicari Zhao Feng? Petik 2. Comments for chapter 270. Bab 271 Rencana Lengkap. Ketika kebenaran terungkap, Zhao Feng dan Tiegan Master tertegun. Orang yang dicari Zhao Feng sebenarnya adalah Permaisuri Qin dari keluarga kekaisaran. Di Kanopi Great Country, kekaisaran adalah pemimpinnya dan dengan hak, 3 sekte dan 4 keluarga harus mendengarkan mereka. Saat dia memikirkan sampai titik ini, Zhao Feng mengerutkan alisnya dan ekspresinya berubah tiba-tiba saat dia mengingat sepotong informasi. Jika dia tidak salah, agama kekaisaran dan agama darah besi seperti api dan air. Kekaisaran adalah pemimpin dalam namanya, sedangkan agama darah besi adalah agama yang menggunakan metode dingin untuk menghancurkan musuh mereka. Permaisuri Qin adalah orang yang mencoba merayu setiap makhluk hidup dan ingin menguasai negara. Dia adalah musuh besar agama darah besi. Petik 2. Tiemo berkata dengan dingin. Mendengar ini, Zhao Feng merasa gugup. Keluarga Iron Blood Religion and Imperials di mana Liu Qinxin berasal adalah musuh. Jika aku mengambil surat itu dan pergi ke Permaisuri Qin, bukankah ini berarti Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi khawatir? Tiegan Guru juga menyadari hal ini dan melihat ke arah Tiemo. Mata dari rambut darah yang diwarnai, Tiemo terus berkedip sebelum dia berbicara, tidak peduli apa yang telah Anda lakukan untuk agama darah besi dan saya. Aku memisahkan rasa terima kasih dan kebencianku, jadi aku tidak akan merepotkanmu. Petik 2. Zhao Feng menghela napas saat menerima jawabannya. Dia khawatir agama darah besi akan memaksanya untuk membuat keputusan, tetapi meskipun Tiemo tidak merepotkan Zhao Feng, yang terakhir merasa kepalanya sakit. Agama darah besi dan keluarga kekaisaran tidak tahan satu sama lain. Jika dia membentuk hubungan yang baik dengan agama darah besi, dia akan menjadi musuh keluarga kekaisaran termasuk Permaisuri Qin. Namun, jika dia menyerahkan surat itu dan diselesaikan oleh keluarga kekaisaran, ini berarti dia akan menjadi musuh agama darah besi. Tidak peduli yang mana yang dia pilih, Zhao Feng akan menjadi musuh salah satu pihak. Setelah senjata dibuat, Zhao Feng segera meminta untuk pergi. Tugas terpenting di depannya saat ini adalah bagaimana melarikan diri dari pernikahan ini. Setelah mengusir Zhao Feng dengan matanya, Guru Tiegan bertanya, Wakil Patria, apakah kamu tidak khawatir Zhao Feng akan digunakan oleh keluarga kekaisaran? Kekuatan garis keturunan matanya luar biasa. Petik 2. Anda harus melihat semuanya lebih dalam. Jika saya memaksanya sekarang, dia tidak akan setia. Plus, Permaisuri Qin lahir di sini. Berapa banyak hubungan yang akan dia miliki dengan seseorang dari luar Kanopi Great Country? Petik 2. Mata pria berwarna rambut darah itu dalam. Apakah Anda mengatakan bahwa Zhao Feng dan Permaisuri Qin sebenarnya tidak memiliki banyak hubungan di antara mereka? Tiegan Guru sepertinya mengerti. Senyuman aneh terlihat di wajah pria yang diwarnai dengan rambut darah. Jawabannya akan segera terungkap. Kami akan melihat apakah saya benar atau tidak pada saat itu. Petik 2. Setelah kembali ke kota, Zhao Feng segera dipanggil oleh Tuan Kota. Hanya tinggal setengah bulan tersisa sampai pernikahan Zhao Feng dan Liu Qinxin. Kamu tidak perlu melakukan apapun mulai sekarang. Fokus saja pada persiapan pernikahan. Petik 2. Kata penguasa kota Danau Banjir. Dalam periode waktu ini, berita pernikahan antara Zhao Feng dan putri Tuan Kota telah menyebar ke seluruh area Danau Banjir. City Lord Palace sudah membuat persiapan dan seluruh Flooding Lake City dipenuhi dengan suasana kegembiraan. Zhao Feng menjadi lebih tertekan. Semakin dekat dengan hari pernikahan, semakin kecil kemungkinan dia berhasil melarikan diri. Semua ini telah direncanakan selangkah demi selangkah oleh Tuan Kota. Dia tidak memberi Zhao Feng jalan untuk mundur. Jika ada pria lain yang menghadapi seorang gadis seperti Liu Qinxin, bahkan jika mereka tahu pernikahan itu direncanakan untuk mempertahankannya, mereka akan bersedia. Bagaimanapun, Liu Qinxin memiliki kecantikan yang sempurna dan seperti seorang dewi. Bakat,
latar belakang, dan aspek lainnya semuanya sempurna. Namun, Zhao Feng tidak memiliki niat untuk menikah. Dia baru berusia 16 tahun dan hanya ingin fokus pada kultivasi. Dia tidak tahu apa-apa tentang pria dan wanita. Semua ini direncanakan oleh Tuan Kota dan ditakdirkan karena kucing kecil pencuri telah melepaskan kerudung Liu Qinxin. Tapi di depan Tuan Kota, Zhao Feng menyetujui semuanya. Jika Anda menjadi menantu dari keluarga Liu, jangan terlalu dekat dengan agama darah besi. The Flooding Lake City Lord memperingatkan. Zhao Feng segera menyadari bahwa permaisuri Qin berasal dari keluarga cabang Liu. Karena dia terpisah dari keluarga kekaisaran, sampai tingkat tertentu, itu mewakili hubungan antara keluarga Liu dan keluarga kekaisaran. Jika keluarga Liu dan keluarga kekaisaran berdekatan, maka agama darah besi akan berada di sisi yang berlawanan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Kota, Zhao Feng kembali ke tempatnya dan mengamati sekelilingnya dengan mata spiritual Tuhannya. Kali ini, wajahnya dipenuhi dengan kesungguhan. Ada seorang ahli di alam roh sejati sekarang. Karena pernikahan sudah dekat dan hubungannya dengan agama darah besi, Flooding Lake City telah mengirim seorang ahli di alam roh sejati untuk melindungi Zhao Feng. Dengan ahli alam roh sejati di sini untuk mengawasi Zhao Feng, kesulitan pelariannya akan meningkat secara dramatis. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan mulai mengedarkan kultivasinya. Karena ada ahli di alam roh sejati, tidak perlu menyembunyikan kekuatannya. Di malam yang sama, dia menerobos ke langit ketujuh. Terobosan kali ini tidak perlu dikonsolidasikan karena Zhao Feng kembali ke kultivasi aslinya. Baik budidaya dan fondasi lebih stabil dari sebelumnya. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Meskipun dia sebelumnya berada di Sky ke-7, dia hari ini jauh lebih kuat daripada saat dia berada di Alliance Banquet. Setelah perjamuan aliansi, Zhao Feng telah memasuki reruntuhan inti asal dan tingkat energi mentalnya telah melampaui alam roh sejati setengah langkah. Selanjutnya, lantai pertama warisan petir sekarang telah selesai. Semua atributnya lebih baik dari sebelumnya. Berita tentang terobosan Zhao Feng segera sampai ke pihak Tuan Kota. Tuan Muda telah menerobos dan berkata dia perlu mengkonsolidasikan kultivasinya, oleh karena itu menunda banyak persiapan untuk pernikahan. Seorang pelayan berkata, menerobos ke level baru itu bagus. Lakukan yang terbaik untuk menyingkirkan hal-hal kecil untuknya. Petik 2. The Flooding Lake City Lord memiliki beberapa kekaguman di wajahnya. Pertama, terobosan dalam budidaya memang perlu dikonsolidasikan. Kedua, kultivasi baru Zhao Feng lebih layak menjadi suami Liu Qinxin. Satu hal lagi, katakan padanya untuk melepas penutup mata sebelum menikah. Seorang jenius dengan kekuatan garis keturunan lebih dari cukup layak untuk Liu Qinxin. Petik 2. Tuan Kota berkata dan kata-katanya segera dibawa ke Zhao Feng. Bagus, pelarian kali ini akan membutuhkan kekuatan mata spiritual dewa. Zhao Feng perlahan melepas penutup mata. Setelah kembali dari Istana Tiegan, dia menerima penutup mata baru. Itu perak samar dan setipis pisau, mulia dan mewah. Menggunakan alasan untuk mengkonsolidasikan yayasannya, Zhao Feng mulai melarikan diri. Meskipun dia tidak banyak keluar, dia selalu merencanakan. Dia bahkan akan mengirim kucing kecil pencuri itu untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Ukuran kucing kecil pencuri itu kecil dan terspesialisasi dalam persembunyian sehingga bisa melakukan banyak hal dengan sangat mudah. Pemandangan dari City Lodge Palace dan Flooding Lake City benar-benar familiar bagiku sekarang. Zhao Feng berpikir, dengan kultivasinya saat ini, dia tidak takut mengejar 2 hingga 3 pembudidaya di alam roh sejati setengah langkah. Orang yang paling merepotkan adalah ahli yang baru saja tiba di alam roh sejati. Nama orang ini adalah Liu Yuan, orang yang berbeda, dan dikabarkan adalah keponakan dari Tuan Kota. Dia telah berkultivasi di Istana Kingsword untuk beberapa waktu dan menggunakan nama melindungi menantu Tuan Kota untuk tinggal. Hari pernikahan semakin dekat, hanya tersisa 5-6 hari. Persiapan Zhao Feng selesai dan akan keluar dari konsolidasi. Hal pertama yang dilakukan Zhao Feng bukanlah menemukan Liu Qinxin atau menyapa Tuan Kota. Targetnya adalah ahli di alam roh sejati. Paman Yuan, saya baru saja selesai mengkonsolidasikan kultivasi saya dan memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan tentang seni bela diri. Zhao Feng pergi ke ahli di alam roh sejati. Liu Yuan mengangguk. Menjadi lebih tua, dia tidak menolak. Banyak junior akan meminta petunjuk darinya.
Selanjutnya, pemuda di depannya adalah menantu dari tuan kota dan merupakan calon tuan muda dari Flooding Lake City. Pada waktu bersamaan, Liu Yuan berpikir, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk menguji anak ini. Zhao Feng dikelilingi selubung misterius dan kekuatan garis keturunan matanya adalah sesuatu yang bahkan tuan kota penasaran. Zhao Feng pertama kali menemukan Liu Yuan untuk bertanya tentang beberapa hal tentang kultivasi, kemudian menyarankan untuk berdebat sedikit. Niatnya jelas untuk menguji ahli ini. Liu Yuan dapat dianggap sebagai setengah murid Istana Pedang Qin. Istana Qin Sword adalah salah satu dari 3 sekte negara dan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Liu dan keluarga kekaisaran. Dalam hal pertempuran, mereka biasanya menggunakan qin, pedang, sikat tulis, dan seruling yang semuanya memiliki aura kebangsawanan. TLN, qin adalah instrumen dari zaman kuno. Senjata Liu Yuan adalah sikat tulis hitam dan ketika dia mengayunkannya, kiro sejati akan menghasilkan aura yang agung. Mata spiritual Dewa Zhao Feng membuka dan menganalisis cara pertempuran Liu Yuan. Mulia, anggun, anggun. Serangan dan pertahanan sama-sama rata-rata tapi kecepatan dan kelincahannya pasti tidak lambat. Petik 2. Zhao Feng mengamati. Kekuatan yang dia tunjukkan saat ini dekat dengan kultivator biasa di alam roh sejati setengah langkah di negara besar kanopi yang sedikit lebih kuat dari alam roh sejati setengah langkah di 13 negara. Karena mata spiritual dewa, Zhao Feng dapat bertukar beberapa gerakan dengan Liu Yuan. Tentu saja, Liu Yuan menekan kekuatannya menjadi sekitar 30% dari kekuatan aslinya. Kesenjangan antara Real Spirit Realm dan Ascended Realm terlalu besar. Setelah berdebat selama sekitar 1 jam, Zhao Feng telah selesai menguji Liu Yuan dan berterima kasih kepada yang terakhir, dia meminta untuk melatih hewan peliharaan terbang Liu Yuan. Liu Yuan ingin menolak pada awalnya tetapi karena kejujuran dan keinginan Zhao Feng untuk membantu, dia setuju. Dia telah mendengar tentang keterampilan menjinakkan binatang Zhao Feng. 2 jam kemudian, Zhao Feng bekerja sama dengan kucing pencuri kecil itu dan menjinakkan burung walet berwarna fosfor, Liu Yuan. Hewan peliharaan itu tampaknya menjadi pintar dan lebih dekat dengan pemiliknya. Terima kasih banyak. Liu Yuan sangat gembira tetapi tidak tahu bahwa sejak awal Zhao Feng telah direncanakan untuk melawannya dan telah berhasil. Zhao Feng bertukar pandang dengan kucing pencuri kecil itu sebelum kembali. Semuanya sesuai rencana. Bab 272 Kekacauan. Seluruh Flooding Lake City dipenuhi dengan suasana yang menggembirakan karena pernikahan tersebut. Hanya ada 3 hari tersisa sampai pernikahan putri Tuan Kota dan sutra merah diletakkan di atas pohon di dalam istana Tuan Kota. Pada saat ini, bukan hanya rencana Zhao Feng, tetapi pengaturan pernikahan juga telah selesai. Ini tentang waktu, semakin banyak orang, semakin mudah jadinya. Petik 2. Zhao Feng keluar dari kamarnya. Kucing kecil pencuri itu duduk di bahunya dan mengamati sekeliling dengan mata obsidiannya saat ia berbicara dengan beberapa binatang di dekatnya. Zhao Feng kedua pergi, Liu Yuan dan 4 lainnya di alam roh sejati setengah langkah membuntutinya, tidak pernah meninggalkan radius 100 yard darinya. Dalam keadaan normal, dengan 4 pembudidaya di alam roh sejati setengah langkah mengawasinya, hampir tidak mungkin bagi Zhao Feng untuk melarikan diri. Selanjutnya, ada juga Liu Yuan di alam roh sejati. Zhao Feng berjalan ke suatu lokasi dengan banyak orang dan menganggukkan kepalanya, rencananya akan segera dimulai. Begitu rencana dimulai, istana Tuan Kota akan jatuh ke dalam kekacauan. Tuan muda, Nyonya sedang mencoba gaunnya. Tuan Kota memanggilmu. Petik 2. Pengurus rumah dari City Lord Palace berjalan dengan wajah merah. Tubuh Zhao Feng menegang saat dia dengan paksa menghentikan tindakannya. Kucing kecil pencuri di bahunya tampak agak tidak puas. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan berpikir, baiklah, saya harus memberikan penjelasan kepada calon istri saya, atau setidaknya sepucuk surat. Pengurus rumah tangga membawa Zhao Feng ke ruangan yang terang dan beberapa pelayan datang untuk menyisir rambutnya. Zhao Feng segera mengenakan setelan yang membuat mata para pelayan di dekatnya menyala. Sosok Zhao Feng tinggi dan rambut birunya seperti giok murni, bahkan lebih baik dari sutra. Kedua matanya seperti bintang, terutama mata kirinya, itu biru seperti harta karun tapi pada saat yang sama, sedalam jurang. Zhao Feng diselimuti aura misterius yang aneh dan setelah mengenakan setelan itu, dia dipenuhi dengan kehangatan. Berjalan keluar ruangan, Zhao Feng juga melihat Liu Qinxin yang berpakaian. Alis Liu Qinxin seperti gambar, matanya seperti air.
Pada saat ini, kerudungnya telah dibuka, memperlihatkan kecantikannya yang tiada taraf dan aura yang tenang mengungkapkan keanggunannya. Karena riasannya, pipi Liu Qinxin sedikit merah, memamerkan pesona seorang gadis muda. Tidak buruk, tidak buruk. Suami yang menawan, istri yang cantik. Petik 2. Tuan kota tertawa puas. Liu Qinxin sempurna. Zhao Feng akan kesulitan melihat keindahan setingkat ini. Karena penutup mata Zhao Feng dilepas, garis keturunan matanya menunjukkan keluhuran misteriusnya. Di kanopi Great Country, garis keturunan bukanlah legenda. Keluarga kekaisaran dan 4 keluarga semuanya memiliki garis keturunan, itu adalah tanda keluhuran. Selanjutnya, Zhao Feng memiliki garis keturunan mata yang langka. Karena itu, Zhao Feng saat ini dingin, mulia, dan misterius. Dia telah mencapai pasangan impian dari banyak gadis. Mata spiritual Lotnya memiliki aura kuno dan akan membawa tekanan kemanapun matanya pergi. Sejumlah kecil orang dengan garis keturunan yang hadir merasa garis keturunan mereka merasa tidak nyaman dan gemetar. Ini termasuk Liu Qinxin dan penguasa kota Danau Banjir. Garis keturunan anak ini lebih kuat dari yang saya harapkan. Itu pasti sebanding dengan garis keturunan kekaisaran, jika tidak lebih kuat. Selain itu adalah garis keturunan mata yang unik. Petik 2. Semakin tuan kota memandang Zhao Feng, semakin dia merasa puas dan bangga dengan rencananya. Berpikir tentang bagaimana menantu laki-lakinya memiliki garis keturunan bangsawan yang memiliki kemungkinan melampaui keluarga kekaisaran, dia sangat bangga. Di kanopi Great Country, keluarga dengan garis keturunan akan memilih pasangan yang juga memiliki garis keturunan. Garis darah mata yang dimiliki Zhao Feng saat ini tidak memiliki kekurangan yang bisa ditemukan oleh eselon atas keluarga Liu. Plus, pemuda ini juga penjinak binatang langka. Liu Qinxin berpakaian merah dan tampak seperti istri yang paling sempurna. Matanya yang menawan berputar saat dia memeriksa calon suaminya ini. Dia harus mengakui bahwa pemuda ini telah mencapai standar suaminya yang ideal dalam segala aspek. Poin kuncinya adalah bahwa dia adalah yang ditakdirkan dalam hidupnya. Gurunya telah memberitahunya bahwa tidak peduli betapa jelek dan tidak bergunanya orang yang ditakdirkan itu, dia harus menerimanya. Tapi untungnya, orang ini misterius dan memiliki garis keturunan yang anggun. Tentu saja, jika dia sedikit lebih perhatian, itu akan sempurna. Saya ingin berbicara dengan Kiner secara pribadi. Suara lembut Zhao Feng yang tidak biasa terdengar, menyebabkan hati Qinxin yang sedang melamun bergetar. Dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan tuannya yang mengkhususkan diri dalam dao kehidupan. Tuannya telah membuatnya mengubah namanya dan mencuri masa depan, memberinya suami yang luar biasa. Berpikir sampai di sini, matanya menjadi lebih lembut dan lebih perhatian. Hahaha, kalian berdua bisa bicara. Aku akan pergi. The Floating Lake City Lord tersenyum dan menghilang, meninggalkan 2 ruang pribadi. Zhao Feng ingin tuan kota pergi karena ini lebih bermanfaat untuk rencananya. Namun, pada saat ini, kecantikan menawan yang matanya sedikit berair membuat rencana pelariannya terguncang untuk pertama kalinya. Namun, keteguhan dan ketenangan Zhao Feng membuatnya tidak cocok untuk pernikahan. Perintah tuannya belum selesai. Di lubuk hatinya yang terdalam, Zhao Feng memiliki keinginan lain, untuk mengubah situasi 13 negara dan mencapai puncak benua. Zhao Feng dan Liu Qinxin masuk ke ruangan berdampingan. Hanya mereka berdua yang hadir. Perhatian Zhao Feng membuat Liu Qinxin merasa puas dan berterima kasih kepada gurunya yang telah meninggal dunia. Fenger, aku punya rahasia untuk memberitahumu. Liu Qinxin tersenyum misterius. Zhao Feng memandangnya dan Liu Qinxin mengeluarkan koin perunggu tua yang compang camping. Ini adalah barang milik tuanku. Dia menyuruhku memberikan ini untuk calon suamiku. Petik 2. Zhao Feng mengambil alih koin itu. Kucing kecil pencuri itu muncul dan memandang koin itu dengan rakus. Nama saya awalnya Liu Qinxin, tetapi untuk mengubah takdir saya, guru mengubah nama saya menjadi Qinxin, dan meminta saya untuk mengubah nama saya kembali ke nama asli ketika saya menemukan suami saya. Liu Qinxin berkata dengan manis. Liu Qinxin, Liu Qinxin. Zhao Feng mengucapkan 2 kata ini dengan lantang dan hampir mulai mengumpat. Dan semua diucapkan sama. Dia awalnya ingin menemukan Liu Qinxin, tetapi entah bagaimana, Tuan Liu Qinxin memaksanya untuk mengubah namanya untuk mengubah takdirnya. Zhao Feng memiliki keinginan untuk meledak tetapi tiba-tiba, mata spiritual Lotnya mengeluarkan perasaan. Guru Liu Qinxin telah memberitahu muridnya untuk mengubah namanya,
Karena itu dia telah bertemu dengannya dan menjadi istrinya. Seberapa besar kebetulan ini? Itu adalah kucing pencuri kecil yang matanya berputar-putar dalam pikiran dan Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi melihat ke arahnya. Kucing pencuri kecil itu melambaikan cakarnya ke arah Zhao Feng. Apa? Saya termasuk dalam perhitungannya? Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengklik lidahnya. Kucing kecil pencuri itu menggelengkan kepalanya lalu mengangguk dan melambaikan cakarnya lagi. Namun, mungkin itu karena isi dari apa yang ingin dikatakannya terlalu rumit atau berwawasan luas karena Zhao Feng tidak bisa memahaminya. Tapi salah satu poin kucing pencuri kecil itu diungkapkan. Itu memberi isyarat kepada Zhao Feng untuk mengambil koin itu. Hanya ini yang akan menebus kerugian yang mereka alami selama beberapa hari terakhir. Apa yang salah? Liu Qinxin memperhatikan bahwa wajah Zhao Feng sedikit tidak biasa. Zhao Feng diam-diam mengambil koin yang menarik Liu Qinxin ke dadanya. Yang perlu dia lakukan pertama adalah menstabilkan dia. Wajah Liu Qinxin semerah ceri tapi dia tidak menolak. Melihat Zhao Feng mengambil koin itu, kucing kecil pencuri itu mulai menari dengan penuh semangat. Liu Qinxin merasa agak malu dan dengan lembut mendorong Zhao Feng menjauh. Perasaan yang diberikan kucing kecil pencuri padanya adalah bahwa ia bahkan lebih pintar daripada rubah. Dengan hadiah orang luar, bagaimana dia bisa bersikap intim dengan suaminya? Qinxin, saya masih belum menyelesaikan tugas saya di Canopy Grid Country. Karena itu, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang saya bawa kepada Anda di masa lalu atau di masa depan. Petik 2. Zhao Feng berkata dalam-dalam sebelum pergi. Liu Qinxin mengira Zhao Feng meminta maaf atas sikap dingin sebelumnya, dan tidak memikirkannya secara berbeda. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Qinxin, Zhao Feng melepas jasnya dan berjalan keluar dari kamarnya. Dia tiba di pintu masuk istana Tuan Kota. Tempat ini dipenuhi orang. Zhao Feng memberi isyarat kepada kucing kecil pencuri itu. Di kedalaman mata spiritual Tuhan, jurang biru mulai berputar. Gumpalan energi mental samar bergabung ke udara. Kucing pencuri kecil itu melambaikan cakarnya dan karena ada banyak orang di dekatnya, Liu Yuan dan keempatnya di alam roh sejati setengah langkah tidak melihat ada yang salah. Pekikan demi pekikan, deru demi deru terdengar dari istana Tuan Kota. Hewan peliharaan dari City Lord Palace semuanya kehilangan kendali. Ini terutama terjadi pada taman berharga spiritual istana Tuan Kota. Binatang terbang yang kuat bekerja sama dan menerobos gerbang. Pada saat ini, api, angin, kilat menyapu udara. Rumah-rumah di dekatnya roboh dan asap menyelimuti segalanya. Semua hewan terbang ini memiliki kekuatan yang mengerikan dan biasanya sangat patuh. Namun, saat ini, kebanyakan dari mereka telah kehilangan kendali. Hanya dalam rentang waktu singkat ini, beberapa binatang terbang telah terbang keluar dari radius City Lord Palace dan membawa kekacauan ke Flooding Lake City. Di istana Tuan Kota, para pelayan dengan kultivasi yang lebih rendah semuanya linglung dan mulai berteriak ngeri. Istana Tuan Kota berada di pusat kota danau banjir dan selalu damai. Kekacauan yang tiba-tiba membuat ngeri banyak orang. Kerusakan dari binatang buas ini sangat besar dan setelah mereka semua keluar dari istana Tuan Kota, sulit untuk membayangkan kekacauan seperti apa yang akan terjadi. Cepat kumpulkan semua penjinak binatang untuk mengendalikan bajingan ini. Eselon atas istana Tuan Kota segera mengirim perintah. Dalam situasi ini, hanya ada pilihan untuk membunuh monster atau menjinakkan mereka. Kerugian dari yang pertama terlalu besar dan meskipun para ahli di alam roh sejati bisa dengan paksa menjinakkan mereka, risikonya terlalu besar. Zhao Feng berteriak dan dengan percaya diri mengejar binatang terbang yang terbang keluar dari istana Tuan Kota. Kerumunan di dekatnya tahu bahwa dia adalah seorang penjinak binatang, oleh karena itu mereka dengan sengaja membuka jalan untuknya. Bab 273 20 nafas. Identitas Zhao Feng sebagai penjinak binatang sempurna untuk situasi saat ini dan orang-orang yang mengawasinya tidak curiga sama sekali. Kalian amankan keamanan Tuan Muda. Liu Yuan harus mengendalikan situasi. Tidak peduli apa, dia masih bagian dari eselon atas keluarga Liu dan tidak bisa mendengar apa-apa tentang ini. Selanjutnya, pada saat ini, satu-satunya yang berguna adalah para ahli di alam roh sejati. Liu Yuan dikirim untuk menahan beberapa binatang terbang gila sementara 4 sosok gelap membuntuti Zhao Feng. Rencananya lebih berhasil dari yang saya bayangkan. Melirik kekacauan di dalam istana Tuan Kota, senyum tipis muncul di wajah Zhao Feng.
Karena situasi ini, dia memiliki peluang lebih tinggi untuk melarikan diri. Kemarahan binatang buas disebabkan oleh dia dan kucing kecil pencuri. Zhao Feng dan kucing kecil pencuri telah berinteraksi dengan mereka berkali-kali dan menggunakan tipu daya serta taktik lainnya. Mereka meyakinkan mereka untuk mengkhianati pemiliknya. Sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh kucing kecil pencuri. Bajingan, hentikan! Zhao Feng jatuh ke udara dan mengejar elang raksasa hitam merah. Lebar sayap elang puluhan meter dan ketika mengepakkan sayapnya, arus merah tua yang cukup panas untuk melelehkan logam akan menyebar. Di bawah situasi gila seperti itu, bahkan mereka yang berada di alam roh sejati setengah langkah akan merasa sulit untuk mengendalikannya. Kedatangan manusia dan elang membawa kekacauan bagi orang lain. Zhao Feng akan mengejarnya dan menggunakan keterampilan menjinakkan binatang buasnya, dia membuat elang raksasa hitam merah untuk berjuang. Melakukan ini akan menurunkan kecurigaan dari 4 di alam roh sejati setengah langkah. Tanpa disadari, Zhao Feng telah mengejar elang itu keluar dari tembok kota. Semuanya bergerak, aku akan menjinakkan bajingan ini. Zhao Feng memerintahkan. Setelah tinggal di Flooding Lake City selama hampir setengah tahun, identitas Zhao Feng jelas diketahui, oleh karena itu para penjaga menyingkir. Elang raksasa sepertinya sedang dikendalikan. Zhao Feng secara bertahap mendekat. Kenyataannya, semua tindakan elang raksasa hitam merah itu berada di bawah kendali Zhao Feng. Sekarang tingkat energi mental Zhao Feng bahkan lebih kuat dari sebagian besar ahli alam roh sejati setengah langkah, mengendalikan binatang di langit ketujuh sangat mudah. Keterampilan menjinakkan binatang tuan muda memang terampil. 4 sosok gelap di tembok kota menganggukkan kepala mereka. Burung yang awalnya gila sekarang menjadi sangat patuh. Saat Zhao Feng mendekati target, elang raksasa hitam merah tiba-tiba menampakkan cahaya yang ganas dan memekik saat terbang. Ekspresi keempat sosok gelap itu berubah. Bajingan, sangat rumit, petik 2. Zhao Feng tertawa dan seolah daya saingnya dikeluarkan, memanggil Azure Sharp Swallow dan mengejar elang hitam merah tua itu. Dengan kecepatan Azure Sharp Swallow, Zhao Feng segera menyusul targetnya dan mulai terbang lebih jauh. Keempat sosok gelap itu semuanya berbicara satu sama lain dan merasa ada yang tidak beres. Keterampilan Zhao Feng lebih dari cukup untuk menjinakkan binatang dari budidaya yang sama. Tuan muda, jangan mengejarnya lagi. Tuan muda, Tuan Kota berkata bahwa Anda tidak dapat meninggalkan kota danau banjir. Petik 2. Keempat sosok gelap itu berteriak, tetapi Zhao Feng tidak menanggapi teriakan mereka dan terbang lebih jauh dan tidak lagi memperhatikan elang hitam merah tua itu. Elang raksasa hitam merah itu berbalik dan menyerang ke arah 4 sosok gelap itu. Jangan biarkan dia lari, keempat sosok itu berseru dan meledakkan ki mereka dari roh sejati setengah langkah. 4 sosok abu-abu terbang menuju Zhao Feng dan berbalik, yang terakhir menemukan bahwa masing-masing dari mereka memiliki sepasang sayap abu-abu yang memanjang dari punggung mereka yang memiliki kemampuan untuk mendukung terbang dan bersembunyi. Itu mirip dengan jubah bayangan Yin miliknya. Dengan bantuan sayap abu-abu, kecepatan keempatnya langsung naik dan bisa mengejar hingga Azure Sharp Swallow dalam waktu singkat. Dalam hal daya tahan, mereka pasti tidak bisa dibandingkan dengan Azure Sharp Swallow. Namun, dalam hal daya ledak, mereka berada pada level yang sama. Zhao Feng mengendalikan elang hitam merah itu tetapi langsung dipotong menjadi 2 ketika mendekati 4. Langsung dibunuh. Jika bukan karena mata spiritual dewa, Zhao Feng bahkan tidak akan bisa melihat apa yang telah dilakukan sosok gelap itu. Sangat kuat, ki mereka dari roh sejati setengah langkah mungkin telah mencapai 50% dan semuanya berspesialisasi dalam kecepatan dan pelacakan. Petik 2. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius. Dalam hal kekuatan, keempatnya adalah elit dan semuanya berspesialisasi dalam pelacakan dan siluman. Dalam situasi normal, alangkah baiknya jika Zhao Feng bisa menghadapi bahkan 2 dari mereka. Tapi sekarang, ada 4. Fakta yang paling merepotkan adalah keempat orang ini menyerang secara bersamaan dari arah yang berbeda. Masalahnya tidak berhenti sampai di sini. Waktu Zhao Feng terbatas. Hanya dengan menghentikannya sebentar, sejumlah besar ahli bisa datang dan bahkan jika Zhao Feng menumbuhkan sayap dia tidak akan bisa melarikan diri. Keempat sosok gelap membentuk lingkaran dan mendekati Zhao Feng. Mereka tidak berani melukai Zhao Feng jadi hanya bisa menggunakan taktik ini. Jika itu orang lain, mereka sudah mati. Tuan muda, kamu harus kembali. Ini adalah perintah dari Tuan Kota. Petik 2. Pemimpin sosok gelap berkata masing-masing.
Zhao Feng tanpa ekspresi menyingkirkan Azure Sharp Swallow dan mendarat di tanah. Keempat sosok gelap itu berdiri di arah utara, timur, selatan, barat dan tidak membuat gerakan gegabah. Jubah bayangan Yin di belakang Zhao Feng tiba-tiba mengepak dan dia menghilang. Ekspresi keempatnya sedikit berubah, tetapi mereka tidak panik dan menyebarkan akal sehat mereka. Salah satu dari mereka bahkan mengeluarkan seekor anjing hitam berbulu untuk mencium bau di udara. Mereka semua berspesialisasi dalam stealth dan karenanya tahu bagaimana memecahkan masalah. Namun, tidak peduli teknik atau keterampilan apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat menemukan posisi Zhao Feng. Dia pasti masih dikelilingi oleh kita. Tidak peduli seberapa sembunyi-sembunyi dia, akan ada kekurangan saat dia bergerak. Petik 2. Sosok kepala gelap itu berkata dengan percaya diri. Petir melintas di udara saat sesosok melintas ke arah salah satu sosok itu. Ekspresi orang berjubah gelap berubah saat sensasi mati rasa dikirim ke seluruh tubuhnya dan telapak besar petir menghantam bahunya. Jangan pernah berpikir tentang itu. Sosok berjubah gelap terkemuka tidak mundur dan mengirimkan cahaya abu-abu gelap dari sayapnya yang bentrok bersama dengan Zhao Feng. Di bawah pertukaran, sosok berjubah gelap itu mendengus sedikit saat bekas luka tertinggal di lengannya. Zhao Feng sedikit terkejut. Dia pikir langkah itu bisa sangat melukai salah satu dari mereka, tetapi hanya melukai lawannya dengan ringan. Keempatnya semuanya berpengalaman dalam setiap aspek. Tuan muda, jangan melawan. Dua lainnya juga menyerang Zhao Feng. Belati, sayap, pisau lempar, seruling. Masing-masing dari mereka menggunakan senjata yang berbeda. Pada kenyataannya, mereka mengkhususkan diri dalam senjata ini dan ketika bersama, mereka bisa mencapai kekuatan yang luar biasa. Seruling memancarkan gelombang suara energi mental yang melengking, menciptakan ilusi. Belati digunakan untuk pertempuran jarak dekat, sedangkan pisau lempar untuk dukungan jarak jauh. Tuan muda, saya mendorong Anda untuk menyerah. Saat itu, bahkan seorang ahli di peringkat manusia sejati ditahan oleh kami. Petik 2. Sosok pisau lempar itu berkata dengan percaya diri. Hehe, benarkah? Saya tidak percaya itu. Petik 2. Zhao Feng tertawa ringan dan meludahkan gelombang energi mental yang menyebabkan darah keempat sosok itu bergetar dan hampir membuat orang terdekat memuntahkan darah. Pada saat ini, Zhao Feng mengenakan jubah bayangan Yin dan berubah menjadi garis biru yang berkedip dengan petir ke arah tepinya. Sosok berjubah gelap ini ternyata lebih merepotkan dari yang dia kira. Setelah ini, orang dengan sayap melintas ke arah Zhao Feng. Dalam hal kecepatan, orang ini pasti yang tercepat dan setara dengan Zhao Feng. Pada saat yang sama, sosok pisau lempar menyerang Zhao Feng. Orang yang memegang seruling mengirimkan gelombang kejut yang melengking ke telinga Zhao Feng. Zhao Feng merasa kepalanya sakit. Keempatnya masih bersikap lunak padanya atau dia akan berada dalam situasi putus asa. Nomor 4, kembalilah dan laporkan bahwa Tuan Muda mencoba melarikan diri. Pemimpin dengan pisau lempar memerintahkan. Sosok dengan seruling itu langsung melesat ke arah Flooding Lake City. Hati Zhao Feng bergetar. Keempat orang ini semuanya sangat berpengalaman dan dapat mengatakan bahwa serangan energi mental tidak banyak mempengaruhi Zhao Feng. Oleh karena itu mereka mengirim orang itu kembali. 3 sisanya diperlukan untuk mencegah Zhao Feng melarikan diri. Zhao Feng hanya bisa melarikan diri dalam 3 arah karena yang terakhir akan kembali ke kota danau banjir. Cerdas, mematikan, merepotkan. Zhao Feng tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dia akhirnya menyadari bahwa jika dia tidak mengeluarkan semua yang dimilikinya, dia benar-benar akan tertinggal. Dengan pengguna belati, pengguna pisau lempar, dan pria bersayap di sini, Zhao Feng hanya bisa melihat orang yang menggunakan seruling kembali ke kota danau banjir. 3 sisanya membentuk segitiga dan tidak meminta kemenangan. Tujuan mereka hanya untuk menahan Zhao Feng. Hanya ada 20 napas tersisa untukku. Mata spiritual Dewa Zhao Feng dihitung. Dalam waktu 10 napas, orang seruling akan dapat meminta bantuan gelombang pertama dan dalam 10 napas yang tersisa, para ahli di dekatnya akan tiba. 20 napas kemudian, Liu Yuan yang berada di alam roh sejati akan menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dan membawa lebih banyak ahli. Selain itu, setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh, penguasa kota danau banjir akan menerima berita tentang pelarian Zhao Feng. Zhao Feng akan mengejar seluruh Flooding Lake City jika dia ditahan. Ini berarti hanya 20 napas yang akan menentukan nasib Zhao Feng. Bab 274 Cincin Petir.
Mata spiritual Dewa Zhao Feng menganalisis situasinya. Namun, ketiga sosok gelap itu semuanya tahu ini juga. Satu-satunya tujuan mereka adalah menghentikan Zhao Feng. Mari kita mulai, aku akan mengalahkan kalian semua dalam 20 napas. Rambut biru Zhao Feng bertiup saat mata spiritual Lordnya menjadi tajam. Darah biru samar di tubuh Zhao Feng bergerak dan membentuk tato seperti kaca, memberikan aura keanggunan dan misterius. Setelah kekuatan garis keturunan dilepaskan, alis Zhao Feng berubah menjadi biru dan auranya naik secara dramatis. Zhao Feng berseru saat dia mengirim gelombang energi mental ke arah trio. Garis keturunan kuno, ekspresi ketiganya berubah drastis saat mereka mengedarkan kekuatan sejati mereka secara maksimal dan menutup mulut, hidung, dan telinga mereka. Namun, meski begitu, darah bocor dari orang di depan. Melawan tiga pembudidaya di alam roh sejati setengah langkah dan masih mendapatkan keuntungan. Jangan menahan diri lagi, gunakan semua kekuatan kita untuk menghentikannya. Petik 2. Sosok gelap pisau lempar melambaikan tangannya dan puluhan pisau lempar berubah menjadi hujan yang memblokir rute pelarian Zhao Feng. Pada waktu bersamaan, baik serangan pria bersayap dan pengguna belati menjadi lebih cepat. Kekuatan ketiganya telah mencapai level baru. Menurut pengalaman sebelumnya, tidak ada seorang pun di bawah alam roh sejati yang bisa menahan hingga 10 napas di bawah serangan gabungan ketiganya. Ketika mereka berempat bersama, bahkan ahli normal di peringkat manusia sejati akan terhenti. Namun, pemuda di depan mereka memiliki kekuatan garis keturunan dan serangan kilat yang bisa bertukar pukulan dengan ketiganya di alam roh sejati. Semakin ketiganya bertarung, mereka semakin terpana. Tidak peduli teknik apa yang mereka gunakan, semuanya diblokir oleh Zhao Feng. Dengan kekuatan garis keturunannya yang dilepaskan, Zhao Feng bisa menghancurkan salah satu dari mereka sendirian. Jika bukan karena fakta bahwa kerja tim ketiganya sempurna, akan sulit untuk menahan Zhao Feng selama 10 napas. Gerakan Zhao Feng seperti kilat dan mata spiritual Lordnya mengendalikan situasi dengan sempurna, melarutkan gerakan demi gerakan lalu melakukan serangan balik. 10 napas kemudian, tanda terbakar dan berdarah bisa dilihat pada ketiga sosok itu. Terlalu aneh, semua gerakan kita tidak bisa lepas dari matanya. Ini adalah garis keturunan dari Tuan Muda. Kami bertiga digabungkan bahkan bukan tandingannya. Petik 2. Dia telah menyembunyikan dirinya begitu dalam. Tuan Kota kemungkinan besar bahkan tidak berpikir sejauh ini. Petik 2. Wajah ketiganya dipenuhi dengan kaget. Dengan setiap nafas yang berlalu, keuntungan Zhao Feng akan tumbuh dan menekan mereka. Warisan petir Zhao Feng telah menyelesaikan level pertama dan kendali serta penggunaan petirnya telah melebihi batas dari palem angin petir. Serangan, pertahanan, gerakan, keterampilan. Setiap tindakan Zhao Feng mengandung petir. Apa kalian belum akan pindah? Zhao Feng mendekat dengan ekspresi dingin. Dia menahan sekarang karena dia tidak ingin membunuh mereka. Meskipun dia ingin melarikan diri, dia tidak melihat penguasa kota Danau Banjir atau Liu Qinxin sebagai musuh. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang direncanakan Tuan Kota, dia tidak memiliki niat buruk terhadap Zhao Feng. Lebih jauh, orang-orang ini hanya mencoba untuk menahannya dan tidak membunuhnya. Ini berarti kedua belah pihak menahan diri dan tidak ingin merugikan kehidupan pihak lain. Tuan Muda, kami mengagumi kekuatan Anda. Bahkan jika semua Darkwing Force Shadows ada di sini, kami tetap tidak akan menjadi tandinganmu. Petik 2. Pelempar pisau terkemuka berkata dengan hormat. Pada titik ini, dia mengagumi kekuatan pertempuran Zhao Feng. The Darkwing Force Shadows adalah kelompok yang berspesialisasi dalam pelacakan dan penyamaran, termasuk pembunuhan. Dalam rentang pendek 10 napas mereka telah menggunakan keterampilan yang tak terhitung jumlahnya dan pembudidaya biasa di alam roh sejati setengah langkah akan terbunuh beberapa kali. Namun, mata Zhao Feng tampaknya maha kuasa dan menggunakan cara secepat kilat untuk menghancurkan kerja tim mereka. Jika Zhao Feng benar-benar mau, dia bisa membunuh setidaknya satu dari mereka. Tuan Muda, kami tahu bahwa Anda telah menahan diri tetapi tugas kami adalah untuk menahan Anda, bahkan jika itu berarti kematian kami. Pengguna belati berkata dengan senyum pahit tetapi matanya penuh tekad. Tuan Muda, mengapa Anda memaksa kami begitu? Putri dari penampilan Tuan Kota itu sempurna, dia berbakat dan lahir mulia. Petik 2. Ketiga sosok gelap itu membujuk saat mereka bertarung. Jika tindakan keras tidak berhasil, mereka hanya dapat mencoba cara yang lembut. Pengguna seruling dari Darkwing Force Shadows telah terbang menuju tembok kota.
Seorang pemuda dengan armor ungu melihat ke arah tempat kejadian dan berkata dengan rasa ingin tahu apa yang terjadi. Sepertinya mereka bertengkar. Zhao Feng dan 4 bayangan. Petik 2. Pemuda lapis baja ungu adalah orang yang telah menyapa Zhao Feng dan Paman Liu dan rekannya, Liu Yuan, seorang jenius dari generasi muda. Dia juga yang memberitahu Zhao Feng tentang pertarungan untuk suaminya. Setelah Zhao Feng menjadi menantu tuan kota, Liu Yuan hanya bisa iri, cemburu, dan menghela nafas. Mengapa 4 bayangan menyerang Zhao Feng? Bukankah dia menantu dari tuan kota? Petik 2. Liu Yuan berpikir tetapi tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak akan berpikir bahwa Zhao Feng melarikan diri dari pernikahan. Bagaimanapun, itu adalah impian banyak pria untuk menikahi orang seperti Liu Qinxin. Menantu tuan kota ingin kabur dari pernikahan. Kalian semua pergi untuk membantu. Petik 2. Pengguna seruling mengeluarkan token. Apa? Zhao Feng ingin melarikan diri dari pernikahan? Petik 2. Mulut Liu Yuan cukup besar untuk menelan sebutir apel. Untuk apa kau menganga? Aku harus melapor ke tuan kota. Petik 2. Sosok gelap berubah menjadi kabur saat dia melaju di dalam Flooding Lake City. Cepat, cepat, pergi kumpulkan para elit dan tangkap menantu tuan kota. Petik 2. Saat itulah Liu Yuan bereaksi. Pada saat ini, emosinya sangat kompleks. Dia adalah orang yang telah menyambut Zhao Feng ke kota Danau Banjir dan merekomendasikannya untuk menghadiri pertarungan. Sekarang juga dia yang akan menangkap Zhao Feng. Ketika Liu Yuan mengumpulkan para elit, 10 napas telah berlalu dengan sempurna. 10 napas, 9 nafas, 8 nafas. Dukungannya hampir sampai di sini. 3 sosok berjubah gelap memegang Zhao Feng dan mengedarkan Key of True Spirit mereka. Sepertinya ada harga yang harus dibayar. Zhao Feng dengan ringan menghela nafas saat dia tiba-tiba muncul di tengah-tengah ketiganya. Sebuah penghalang petir biru samar muncul seolah-olah itu adalah jaring laba-laba. Setiap serangan yang mendekat akan diledakkan menjadi debu oleh petir. Pertahanan ini adalah alasan mengapa Zhao Feng menghadapi 3,5 langkah alam roh sejati dengan percaya diri. Mata spiritual Dewa Zhao Feng berkontraksi saat dia tiba-tiba membuka lengannya. Unsur petir surga bumi tiba-tiba menjadi kacau. Pemahaman warisan petir dalam pikiran Zhao Feng telah mencapai batas. Keheningan sebelum badai membuat napas ketiganya berhenti. Dia menggunakan teknik yang kuat. Ketiganya merasa sulit untuk bernapas dan udara sepertinya mengandung sensasi mati rasa yang menyebar di antara tubuh mereka. Zhao Feng merentangkan lengannya sebagai busur demi busur petir membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah. Lingkaran petir meluas ke seluruh udara dalam radius 20 meter dan tanah di dekat kaki Zhao Feng langsung hangus. 3 sosok berjubah gelap di sekitarnya segera mulai bergetar seolah-olah mereka kejang. Ketiganya gemetar terus-menerus. Sosok berjubah gelap terdekat jatuh ke tanah dengan kaki hitam. Nafas ketiga, nafas keempat. 2 lainnya jatuh ke tanah tak terkendali. Ring of Lightning adalah serangan jarak jauh yang bisa membuat musuh mati rasa. Celepuk, celepuk, celepuk. Ketiga sosok berjubah gelap itu tergeletak di tanah dengan keterkejutan dan keterkejutan. Jika bukan karena mereka semua telah menggunakan kiro sejati setengah langkah mereka untuk melindungi tubuh mereka, mereka akan menjadi 3 tumpukan arang hitam berbentuk manusia. Zhao Feng menghela napas panjang dan menurunkan kedua tangannya saat cincin petirnya memudar. Menggunakan cincin petir untuk beberapa napas telah menghabiskan 1/4 kekuatan sejati Zhao Feng. Dari sini, orang bisa melihat berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk menggunakan gerakan ini. Muda, Tuan Muda. 3 sosok berjubah gelap itu bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Pada saat ini, 3 ahli di alam roh sejati setengah langkah semuanya berbaring di tanah dengan hanya 30% dari kekuatan mereka yang tersisa, tidak menimbulkan ancaman bagi Zhao Feng. Zhao Feng dengan acuh tak acuh mengeluarkan True Yuan Pil yang berharga untuk mengisi kembali energinya. Pada saat yang sama, dia juga memanggil burung walet Azure Sharp sebelum bersiap untuk pergi. Zhao Feng, apa kau bahkan tidak berpikir untuk kabur? Liu Yuan memimpin 2 kepala penjaga di setengah langkah di alam roh sejati dengan lebih dari 100 kelompok di belakang mereka. Melihat ketiga sosok berjubah gelap itu, Liu Yuan tertegun. Dia telah menyaksikan cincin petir Zhao Feng dan bagaimana itu secara instan menyebabkan mereka kehilangan kekuatan mereka. Liu Yuan, kamu terlambat. Zhao Feng tersenyum dan melangkah ke Azure Sharp Swallow.
Dia tidak perlu khawatir meskipun dia dikelilingi oleh mereka. Bagaimanapun, kekuatan Dark Wings Force Shadows sulit untuk ditiru. Zhao Feng memiliki kepercayaan diri untuk memangkas kelompok ini menjadi ketiadaan. Zhao Feng, jika Anda memiliki keterampilan, lawan saya sendiri. Liu Yuan meraung saat niat bertempurnya melonjak. Melihat kekuatan Zhao Feng telah memicu daya saingnya. Pelarian Zhao Feng jelas akan membuat tuan kota dan keluarga Liu marah. Jika dia akan menangkap dan memukulinya, mungkin orang yang menjadi suaminya adalah dia. Hehe, melawanmu sendirian? Zhao Feng berdiri di Azure Sharp Swallow dan memandang ke arah Liu Yuan serta kelompok ini dengan ejekan. Apakah kamu berani? Semuanya mundur sejauh 20 yard. Petik 2. Liu Yuan mencoba membuat marah Zhao Feng dan menyuruh orang-orang di belakang untuk berhenti. Tidak masalah apakah Zhao Feng ingin berkelahi atau tidak. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menciptakan situasi di mana bahkan jika dia kalah, bala bantuan akan datang. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memandang kelompok 100 pengejar. Meskipun banyak kekuatan sejatinya telah dikeluarkan, dia masih memiliki energi mental dan menghabisi kelompok ini tidak akan terlalu merepotkan. Hahaha, kita akan bertarung dengan adil. Liu Yuan sangat gembira dan meraung saat dia menyerang Zhao Feng. Putuskan pertempuran dengan satu gerakan. Zhao Feng tidak bergerak dan membuka mata spiritual Tuhannya. Memutuskan pertempuran dalam satu langkah, Liu Yuan mencibir dengan dingin di dalam hatinya saat ki roh sejati setengah langkahnya mengalir keluar seperti lava dari tubuhnya. Dia tidak berani meremehkan Zhao Feng. Bagaimanapun, dia baru saja menyaksikan Zhao Feng menghabisi 3 dari sayap gelap 4 bayangan dalam satu gerakan. Dalam hal kekuatan, Liu Yuan melampaui salah satu dari 4, tetapi akan merasa tegang menghadapi 2, dan pasti akan kalah melawan 3. Zhao Feng pasti lelah setelah pertempuran seperti itu. Karena inilah Liu Yuan cukup percaya diri untuk menantang Zhao Feng. Tapi, mengalahkanku dalam satu gerakan? Mata Liu Yuan dipenuhi dengan kedinginan saat ki roh sejati setengah langkah mendidih dan lapisan api merah menutupi tubuhnya. Zhao Feng masih berdiri di Azure Sharp Swallow dan tidak bergerak. Dia tidak bergerak. Liu Yuan dan 2 lainnya di alam roh sejati setengah langkah serta kelompok di belakangnya agak bingung. Wajah Zhao Feng dipenuhi dengan kedinginan dan ejekan dan tangannya ada di belakang punggungnya, tidak ada niat dia untuk bergerak. Apa maksudnya? Zhao Feng ini terlalu sombong. Liu Yuan sedang membakar ki-nya dari setengah langkah roh sejati dan langsung dapat memadatkan semua kekuatan pertempurannya menjadi sangat dekat dengan alam roh sejati. Bahkan Dark Wings Force Shadows tidak berani menghadapinya secara langsung. Petik 2. Semua orang menatap Zhao Feng. Yang terakhir tidak bergerak. Dia hanya dengan santai menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk memindai Liu Yuan. Kelompok di belakang merasa seolah-olah pikiran mereka telah ditarik dan bahwa mereka telah jatuh ke dalam jurang ketika mereka bersentuhan dengan mata biru itu. Mata Zhao Feng melihat ke arah Liu Yuan. Sulit membayangkan tekanan yang dihadapi yang terakhir. Hati Liu Yuan bergetar dan kesadarannya diambil oleh Zhao Feng. Tubuh Liu Yuan menegang di udara saat dia berjuang. 1 napas, 2 napas. Tubuh Liu Yuan jatuh dari udara dan ke tanah, seluruh tubuhnya bersimbah keringat dingin. Wajahnya pucat putih dan dia tampak lelah. Kamu, Liu Yuan berlutut di tanah karena ketakutan dan shock. Dia tampak sangat lelah sehingga dia bisa pingsan kapan saja. Para pengejar di belakang tercengang dan 2 kepala penjaga di alam roh sejati setengah langkah menarik napas dingin. Hanya satu pandangan dari Zhao Feng telah langsung mengalahkan Liu Yuan. Dari kelompok tersebut, Liu Yuan adalah yang terkuat. Kedua kepala penjaga itu sedikit lebih lemah darinya. Pemuda itu berdiri di atas Azure Sharp Swallow dengan tangan di belakang punggungnya. Rambut birunya tertiup angin, misterius dan aneh. Saya tidak berpikir energi mental saya akan meningkat begitu banyak. Zhao Feng sedikit terkejut. Dimensi dalam mata kirinya telah mencapai 7 kaki 7, sepertinya dia telah mencapai batas. Di tengah jurang cahaya biru redup sesekali akan berkedip dan auranya akan melonjak saat itu terjadi. Sejak pemahamannya di reruntuhan inti asal dan penyelesaian lantai pertama dari warisan petir, tingkat energi mental Zhao Feng telah meningkat dan tidak lebih lemah dari pembudidaya normal di alam roh sejati. Dia baru saja menggunakan mata spiritual Tuhan untuk menciptakan ilusi penjara untuk mengikat dan menyiksa Liu Yuan. Ini tidak menghabiskan banyak energi mental Zhao Feng. Apalagi, tingkat kesembuhannya jauh lebih cepat dari sebelumnya.
Jika itu masalahnya, Zhao Feng berdiri di Azure Sharp Swallow saat dia naik ke atas. Dua ahli alam roh sejati setengah langkah dan 100 pengejar menolak untuk menyerah. Zhao Feng dengan dingin menyapu kepala penjaga dengan mata spiritual Tuhannya. Dua alam roh sejati setengah langkah jatuh dari udara, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa sakit. Tubuh mereka bersimbah keringat dingin, seolah-olah tulang mereka akan hancur. Mata spiritual Dewa Zhao Feng telah mengimprovisasi mata absen surgawi Lintong untuk membuat gerakan yang lebih cocok untuk mata spiritual Dewa. Mata spiritual Dewa melebihi garis keturunan Lintong dalam hal bakat dan sumber energi mental. Zhao Feng bisa menciptakan penjara ilusi dengan pikiran dan bisa langsung menyiksa musuh. Waktu di dunia energi mental berbeda dari kenyataan. Sekejap mata pada kenyataannya bisa menjadi 1 jam di dunia energi mental. Menghabiskan tingkat energi mental musuh ke tingkat yang tidak dapat mereka pertahankan lagi untuk tubuh mereka. Energi mental adalah sumber kehidupan. Bahkan jika tubuh atau kekuatan sejati seseorang sekuat surga, mereka hanyalah sekumpulan tulang dan daging ketika kesadaran energi mental mereka dihancurkan. Mata spiritual Dewa Zhao Feng telah melirik Liu Yuan dan 2 pembudidaya lainnya di alam roh sejati setengah langkah dan langsung mengalahkan mereka. Liu Yuan dipenuhi dengan keringat dingin dan rasa sakit menyelimuti tubuhnya. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggung saat dia menghilang ke langit. 3 sosok berjubah gelap dan Liu Yuan dan teman-temannya hanya bisa melihat Zhao Feng menghilang. Liu Yuan dipenuhi dengan emosi yang kompleks saat kepahitan menutupi bibirnya. Memikirkan kembali, dia telah menyapa pemuda ini ke kota Danau Banjir. Dia adalah orang yang secara pribadi mengirim Zhao Feng pergi. Ini berarti bahwa dia telah menyaksikan perjalanan pemuda ini di kota Danau Banjir. Semuanya dari awal sampai akhir. Aku tidak berpikir bahwa dia menyembunyikan begitu banyak kekuatan. Teknik energi mental, dia tidak menggunakan ini saat dia melawan kita sebelumnya. Petik 2. 3 sosok berjubah gelap yang mati rasa dipenuhi dengan kepahitan dan kaget. Tidak cocok bagi Zhao Feng untuk menggunakan taktik ini melawan mereka karena kerja tim dari 4 bayangan sayap gelap sempurna dan penjara ilusi yang diciptakan Zhao Feng membutuhkan seseorang untuk berkonsentrasi. Zhao Feng harus benar-benar berkonsentrasi dalam 1 atau 2 tarikan napas ini. Meskipun dia bisa langsung mengalahkan salah satu dari mereka dengan pandangan sekilas, yang lain memiliki beberapa kesempatan untuk menangkapnya. Inilah mengapa ketika Liu Yuan meminta pertarungan 1 lawan 1, dan pertarungan yang adil, wajah Zhao Feng dipenuhi dengan ejekan. 100 pengejar berdiri di atas tanah yang hangus. Tidak seorang pun di bawah setengah langkah alam roh sejati dapat mengejar Zhao Feng dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak dapat memblokir pandangan miliknya. Kami melakukan yang terbaik, hanya mereka di alam roh sejati yang bisa mengalahkannya. Petik 2. Liu Yuan terbaring di tanah dengan kelelahan. Puluhan napas kemudian, dari arah Floating Lake City datang suara nyaring berkibar dan aura kuat dari ahli realem spirit sejati muncul. Alam roh sejati, Liu Yuan dan teman-temannya sangat senang. Beberapa napas kemudian, seorang pria berpakaian ilmiah memegang sikat tulis hitam mendarat di tanah. Apa yang terjadi? Kemana Zhao Feng pergi? Petik 2. TLN, Liu Yuan ini adalah alam roh sejati Liu Yuan yang sebelumnya mengawasi Zhao Feng. Mata Liu Yuan merah dan air mata hampir keluar. Orang di alam roh sejati ini adalah Liu Yuan dan karena kultivasinya dia harus pergi membantu dengan binatang buas. Namun, setelah beberapa saat dia kehilangan sosok Zhao Feng dan segera pergi mencarinya dan menemukan reporter dari 4 bayangan sayap gelap di tengah jalan. Sayap gelap 4 bayangan, ... Dan kalian 6 ahli realem spirit realem setengah langkah dari pengawal kota. Semuanya hilang dari 1 orang itu? Petik 2. Wajah Liu Yuan, real spirit realem, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pandangannya beralih ke tanah hangus yang masih berupa jurang berasap. Kerusakan yang terjadi sangat mengerikan. Di atas tanah yang hangus itu ada 3 sosok berjubah gelap yang masih mati rasa dan memulihkan kekuatan sejati mereka. Liu Yuan, True Spirit Realm, tidak menemukan luka serius pada mereka, mereka hanya lelah. Hanya dia sendiri, bagaimana ini mungkin? Liu Yuan, Real Spirit Realm, sedikit linglung. Dia tidak percaya adegan ini ditinggalkan oleh seorang junior dari langit ke-7. Jika Liu Yuan, setengah langkah alam roh sejati, mengatakan bahwa ini disebabkan oleh seorang kultivator di alam roh sejati, dia akan mempercayainya tanpa keraguan.
Hanya dalam 20-30 napas singkat, 4 bayangan sayap gelap, Liu Yuan, dan pengejar lainnya telah dikalahkan. Bahkan pembudidaya di True Human Rank mungkin tidak secepat itu. Hal ini khususnya terjadi pada 4 bayangan sayap gelap. Kekuatan gabungan mereka bahkan bisa menghentikan beberapa pembudidaya peringkat manusia sejati untuk sementara waktu. Formasi yang begitu kuat telah dihancurkan oleh seorang pemuda. Kemana Zhao Feng melarikan diri? Setelah mengetahui apa yang terjadi, Liu Yuan, Real Spirit Realm, berubah menjadi sinar cahaya putih dan menghilang ke awan. Mereka yang berada di alam roh sejati bisa terbang di udara untuk waktu yang singkat dengan kecepatan luar biasa. Apapun yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan kita lagi. Kita masih perlu meminta Tuan Kota untuk menghukum kita. Sosok berjubah gelap itu dipenuhi dengan kepahitan. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang yang datang. Bahkan ada beberapa contoh sosok Real Spirit Realm yang muncul. Tanpa kecuali, semua orang yang datang dikejutkan oleh pemandangan itu. Sedikit sekali pemuda di langit ketujuh yang memiliki kekuatan seperti itu. Menantu Tuan Kota akan lolos dari pernikahan? Lelucon apa? Petik 2. Setelah binatang buas distabilkan, gelombang diskusi lain muncul di banjir Lake City dan segera mencapai Istana Tuan Kota. Istana Tuan Kota. Penguasa kota Danau Banjir berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Di depannya adalah sosok berjubah gelap yang gemetar. Kabur dari pernikahan? Dia berani lari? Petik 2. Seorang junior yang sangat kecil di langit ketujuh melarikan diri darimu? Wajah yang awalnya tenang dari penguasa kota Danau Banjir sekarang menjadi sedingin es. Dadanya terangkat dengan setiap nafas dan api yang berkobar membara dalam dirinya. Peringkat manusia sejati di dekatnya bahkan tidak berani mengambil napas. Penguasa kota Danau Banjir adalah anak ajaib dari keluarga Liu dan dikenal karena kelembutannya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Tuan Kota mencapai tingkat di mana amarahnya tidak terkendali. Melapor kepada Tuan Kota, Zhao Feng mengalahkan 3 dari 4 bayangan sayap gelap. Melaporkan kepada Tuan Kota, Zhao Feng mengalahkan Liu Yuan dan rekan-rekannya yang semuanya telah mencapai alam roh sejati setengah langkah dan pergi dengan Azure Sharp Swallow-nya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Petik 2. Melapor kepada Tuan Kota, Sir Liu Yuan, alam roh sejati, secara pribadi telah pergi untuk menangkap Zhao Feng. Berita demi berita menyebar ke Istana Tuan Kota. Setiap berita menyebabkan kemarahan Tuan Kota meningkat. Gabungan 4 bayangan sayap gelap dikalahkan olehnya secara langsung. Liu Yuan dan rekan-rekannya tidak bisa menahan pandangannya. Raungan Tuan Kota terdengar di seluruh istana Tuan Kota. Pada saat ini, awan di atas City Lord Palace tampak bergetar, seolah-olah menunjukkan kemarahan tak terbatas dari penguasa kota Danau Banjir. Kirimkan perintah ke bawah untuk menangkap Zhao Feng. Suara kemarahan bergema di seluruh langit. Seorang penatua dari True Mystic Rank berkata dengan tenang, satu-satunya orang yang bisa mengejar Zhao Feng adalah Liu Yuan, True Spirit Realm. Itu benar, selama Liu Yuan, Real Spirit Realm, bisa menyusul, Zhao Feng tidak akan bisa kabur. Banyak yang menaruh harapan mereka pada Liu Yuan, Real Spirit Realm. Melihat situasi saat ini, hanya mereka yang berada di alam roh sejati yang bisa menangani Zhao Feng.